siapapun Niko Silalahi itu adalah person yang kita cari. Nah tentu tujuan kami untuk melapornya adalah pertama kita untuk meredam kerusuhan masyarakat yang ada ditulis oleh saudara Niko Silalahi. Sampai mengatakan bahwa itu dibidik, ya tidaklah. Penyidik juga tentunya punya pertimbangan tertentu sehingga sampai dengan melakukan penahanan. Ya Bapak pengacara, bahkan kita harus terima kasih kepada Mabes Polri, polisi. Dengan dia diamankan, saya khawatir loh kalau dia di luar. Ngeri saya, mereka udah datang ke Jakarta kok. Ya kita mengkritisi, kok tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebenarnya tidak. Masih hangat di ingatan kita. Dia kebetulan sekarang jadi pendukung pemerintah loh. Ya. Masuk bui kok kemarin. Ya. Yaitu sahabat saya Huta Hayan. Awal sampai aja waktu Bapak dampingi langsung, saya pertama menolak ibu kota negara. Itu sudah undang-undang Bapak yang terhormat. Sudah ada undang-undangnya, udah ada dasar hukumnya. Dari situ aja wajar kok. Apapun Edi itu kader PKS loh, caleg loh. Cuma dia nggak jadi. Saya lihat nggak ada, partainya diam-diam aja, nggak ada permohonan maaf dan lain sebagainya. Akhirnya Edi juga yang ngomong. Pening juga aku tante. Saya ngerti lah Pak, kan dia PKS. Memang kalau PKS itu apa aja nggak setuju gitu. Tapi rakyat bisa mengerti kalau PKS nggak setuju, artinya baik apa yang kita lakukan. Apapun yang dia bicarakan di dalam YouTube itu adalah produk PES gitu loh. Kalau saya lihat ini memang udah jadi target lah. Ya kalau saya lihat terlalu dipaksakan gitu loh. Keluarnya surat penahanan terlalu dipaksakan kalau menurut saya. Walaupun memang kita sudah tahu lah bakal ditahan. Sebelum datang itu Pak Edi sudah tahu bakal ditahan. Kami tidak ada pernah bicara masyarakat Dayak kok, nggak ada. Pak Edi nggak pernah nyinggung-nyinggung masyarakat Dayak kok di situ. Hanya tempat jin buang anak aja. Itu aja. Yang ribut kan sekarang masyarakat Dayaknya yang ribut. Terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Zaman 10 tahun ya. Edi Mulyadi nantangin ditahan, saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Kalau dia tidak tahan, maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat, Pak. Baik, saya mendukung kasus Edi Mulyadi ini diselesaikan secara hukum, adat, dan budaya. Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, saya merasa terhina. Ya, merasa sangat terhina. Karena dia menganalogikan ya Kalimantan itu sebagai daerah tempat jin buang anak, tempat yang sangat terpencil, hantu belau genderuwo yang ada di sana. Hei Bung, Kalimantan itu ya sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala genderuwo, ya kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet? Jadi jangan dikira hanya bilang maaf deh, it's okay, lalu cari pembenaran. Maksud gua kan begini, nenek lo itu maksud lo, jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Ibu kota itu akan diisi oleh siapa? Gitu ya. Siapa yang mau beli? Apakah genderuwo atau kuntilanak, tempat jin buang anak, itu maksudnya adalah kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat hanya monyet yang pindah ke situ. Kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya.
Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bisa membandingkan apple to apple ya. Karena masalahnya berbeda dan yang melakukan juga berbeda dalam artian kalau Pak Arteria kan mengucapkannya di forum resmi di DPR. Otomatis akan terikat juga dengan aturan-aturan yang berlaku di DPR. Nah, berbeda dengan Pak Edi di luar, kemudian menyampaikan, kemudian ada reaksi publik. Pak Arteria sudah langsung meminta maaf, mengklarifikasi dan menjelaskan atas ucapannya itu. Nah, dalam hal ini kami dari Kompolnas sudah melakukan pengecekan untuk Pak Edi. Kalau sampai mengatakan bahwa itu dibidik, ya tidaklah. Mendengar keterangan ahli, ketika sudah cukup bukti maka akan dinaikkan ke penyidikan, penetapan tersangka, kemudian sudah dipanggil sekali tidak datang, kemudian kirim panggilan kedua, nah akhirnya yang bersangkutan datang. Nah ini tentunya prosesnya tidak asal saja, tetapi ada tahapannya, harus dilalui, harus ada gelar perkara. Penyidik juga tentunya punya pertimbangan tertentu sehingga sampai dengan melakukan penanganan, timbangan subjektifnya dan sebagainya. Nah, sebetulnya menurut saya ketika ada itikat baik, begitu dipanggil pertama, kemudian datang, kemudian nanti pihak penasihat hukum mengajukan untuk restoratif justice, saya yakin pihak penyidik juga akan merespon. Tapi ini kan ada proses yang sampai dengan di media cukup ramai ya. Siapa orang Kalimantan? Penduduk aslinya Dayak. Saya kebetulan sebelum Pak Jokowi ke sana, saya 5 hari. Saya lihat bagaimana, saya terima kasih, tapi lihat Kapolda kerja kerasnya. Tiap hari demo, ya, bagaimana marahnya mereka. Sebentar ada yang diperumpamakan, maaf aja, ya saya minta maaf. Edi ini babi, disembelih, ya. Belum lagi binatang-binatang lain. Jadi saya rasa gini aja Bapak pengacara, bahkan kita harus terima kasih kepada Mabes Polri, polisi. Dengan dia diamankan kan Bapak sebagai lawyer pendamping lebih enak gitu. Saya khawatir loh kalau dia di luar, ngeri saya. Mereka udah datang ke Jakarta kok. Hal-hal seperti ini. Jadi kita udahlah, kita terima kasih, jadi mengalir aja. Dengan aturan negara berlaku dong. Jangan kalau anggota dewan punya jabatan gitu ya, seolah-olah atau fraksi atau partainya penguasa seolah-olah nggak tersentuh hukum, nggak bisa juga seperti itu. Tidak ya, Begitu. Pak. Kita sama sebagai warga negara. Saya mohon maaf Pak, itu yang saya katakan. Kita lihat case per case Pak. Ini enggak, bukan karena kami the ruling party. Bukan Pak, Ibu Mega tegas kok. Ya sekjen saya, Pak Hasto ya, langsung memanggil kok. Kita nggak main-main Pak. Ya, tapi jujur saja, tugas polisi sebagai Kantipmas, pasti mereka ini sudah bekerja. Tadi Pak Dedi ya terang menerang kok beliau mengatakan pasti udah dipanggil saksi ahli, udah dipanggil macam-macam ahli untuk bagaimana case ini. Ya Pak, ya mohon maaf Pak. Bang Ruhut, terima kasih. Pak Juju, mungkin nanti ya, karena saya tiba-tiba kepikiran di sini Pak Abdul Fikar bahwa banyak yang marah di Kalimantan, sama halnya dengan di Jawa Barat juga banyak yang marah dengan ujaran ini. Tapi yang saya sedikit bertanya-tanya, bukannya Kapolri saat ini restoratif justice, ada apa? Sesaat lagi. Benar, equality before the law. Kita ini semua sama di hadapan hukum. Tapi dengan kerendahan hati Pak, saya mohon, apalagi di samping saya ada sahabat saya pakar hukum pidana. Marilah kita melihat case per case. Jangan kita samakan case yang satu dengan case yang lain. Nanti akhirnya begini, ya kita mengkritisi kok tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebenarnya tidak.
masih hangat di ingatan kita. Dia kebetulan sekarang jadi pendukung pemerintah loh, ya. Masuk bui kok kemarin, ya, yaitu sahabat saya Huta Hayan. Masuk bui, jadi enggak kok. Tapi apabila sudah ada 2 alat bukti yang kuat, ya siap-siap saja. Kan ini secara terang benderang disampaikan dalam katakanlah media sosial, ya, mengundang semua konferensi pers itu, ya, itu kan jelas, ya, banyak unsur yang terpenuhi. Kaitan dengan rekan saya kader PDI Perjuangan itu kan waktu rapat dengar pendapat di DPR, ya, dan dia mengkritisi ada pejabat kejaksaan mungkin namanya wakil rakyat, ya, ada yang melaporkan, Bu, kenapa kalau kasih pengarahan jangan pakai bahasa daerah, kan begitu. Itu masalahnya. Tapi ya namanya medsos sekarang kan digoreng kiri kanan, tapi tetap kader partai kami tegas. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, langsung menugaskan sekjen, beliau dipanggil, ya, beliau harus cabut kata-katanya, minta maaf, tetap menghormati equality before the law, ya. Tapi tolong lihat case per case, aturan di DPR, saya 2 periode DPR, ya. Kalau seperti yang dikatakan sahabat saya, guru besar kita, profesor ahli pidana kita, itu sudah benar sekali, ya. Jadi tadi apa kaitannya dengan suku Sunda? Kebetulan Pak, itu kan dengan Kejaksaan Agung. Beliau namanya wakil rakyat Pak, dapat laporan, ya, ada salah satu pimpinan di daerah itu kok kasih pengarahan pakai bahasa Sunda, kan itu. Teman saya atlet Ria Dahlan ini dia nggak familiar dengan Jawa Barat. Tapi kader kami di Jawa Barat juga nggak usah khawatir. Rasa mereka tokoh PDI Perjuangan di Jawa Barat itu sempat meminta kepada ketua umum, ya, kepada sekjen kami, Ria Dahlan itu dipecat. Tapi setelah kita melihat, ibarat melihat anak gadis, dari ujung kaki sampai ujung rambut lah kita menilai. Jangan sepotong-sepotong. Oh begitu ceritanya. Tapi saya yang mempunyai istri orang Sunda, tegas kok, bisa lihat di Twitter saya. Saya mohon maaf mewakili keluarga PDI Perjuangan kepada sahabat-sahabat dari Jawa Barat, karena istri saya dari Sukabumi. Tapi kembali yang tadi yang disampaikan oleh pengacara, pesan Pak Kapolri, ya, Pak Listio Sigit Prabowo, ya, awal sampai aja waktu Bapak dampingi langsung, saya pertama menolak ibu kota negara di Kaltim. Itu sudah undang-undang Bapak yang terhormat, sudah ada undang-undangnya, sudah ada dasar hukumnya. Dari situ aja wajar kok. Saya suka bilang polisi juga manusia kok. Ya, ini apa? Warga negara harus kita ajari Pak, kita ajak supaya berpikir cerdas. Mohon Pak, kalau sudah ditetapkan di DPR sidang paripurna, Menteri Dalam Negeri sudah menerima keputusan itu, ya, Bapak Presiden udah datang ke sana. Saya ngerti lah Pak, kan dia PKS. Memang kalau PKS itu apa aja nggak setuju gitu. Tapi rakyat bisa mengerti. Kalau PKS nggak setuju, artinya baik apa yang kita lakukan. Apapun Edi itu kader PKS loh, caleg loh, cuma dia nggak jadi. Saya lihat nggak ada, partainya diam-diam aja, nggak ada permohonan maaf dan lain sebagainya. Akhirnya Edi juga yang ngomong. Pening juga aku tante. Ya, kami akan mengirim surat ke Dewan Pers untuk minta pelindungan hukum. Artinya apa? Karena di dalam BAP kemarin yang kurang lebih ada 30 pertanyaan itu, semua yang ditanyakan itu adalah produk-produk pers, di mana selalu ditanyakan YouTube. Nah, Pak Edi itu YouTube-nya Pak Edi itu ada produk pers, gitu loh. Nggak bisa tidak. Itu sudah terdaftar di Dewan Pers. Ini maksud saya kalau memang penyidik kan sudah ada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers tahun 1997 kalau nggak salah waktu itu, ya kan? Jadi Polri itu harus ini bagaimanapun Pak Edi itu adalah melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, gitu loh. Walaupun bahasanya itu agak kurang berkenan di masyarakat maupun ada yang menimbulkan kehebohan, artinya tetap aja produk itu produk jurnalistik, gitu loh. Itu yang harus dihormatin, gitu loh. Produk jurnalistik sudah terdaftar di Dewan Pers, ada buktinya ini, gitu loh. Sudah dikirim ke Dewan Pers.
Pak Edi itu anggota PWI. Surat penangkapan dan penahanan ini kok hanya beda 1 jam. Artinya apa? Seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus di BAP dulu sebagai tersangka. Nah, sepanjang belum ada, belum bisa ada surat penahanan. Oke, penangkapan bisa, tapi di BAP dulu sebagai tersangkanya gitu. Ya, kalau saya lihat terlalu dipaksakan gitu loh. Keluarnya surat penahanan terlalu dipaksakan kalau menurut saya. Walaupun memang kita udah tahu lah bakal ditahan. Sebelum datang itu Pak Edi sudah tahu bakal ditahan. Tapi maunya kita harus sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. BAP sebagai saksi itu, maaf ya, Pak Edi itu yang ditanyakan masalah YouTube channelnya. YouTube channelnya itu adalah produk pers. Perlu saya jelaskan. Karena sudah didaftarkan oleh VT Forum Adil Mandiri ke Dewan Pers. Jadi YouTube channel Edi itu adalah merupakan produk pers. Ingat, artinya apa? Setiap insan pers yang terlibat di dalam perkara pers harus dibawa ke Dewan Pers dulu. Baru bisa. Harus ada rekomendasi Dewan Pers. Sekarang kami kemarin sudah tanyakan, sudah ada belum rekomendasi Dewan Pers? Belum ada. Surat ke Dewan Persnya sudah ada. Pada tanggal 21 Desember 2010 oleh PT Forum Adil Mandiri yang mendaftarkan Dewan Pers bahwa YouTube ini adalah merupakan YouTube dari PT Forum Adil Mandiri, artinya dia sudah terdaftar sebagai insan pers di situ. YouTube itu sudah ada produk pers. Apapun yang dia bicarakan di dalam YouTube itu adalah produk pers gitu loh. Ya, sebagai seorang wartawan senior, dia sudah melakukan klarifikasi dan minta maaf. Dan itu adalah sesuai dengan undang-undang pers gitu. Setelah ketemu Pak Edi, nanti mendampingin Pak Edi, habis itu nanti ada tim saya yang akan mengirim surat ke Dewan Pers. Kami tidak ada pernah bicara masyarakat Dayak, kok nggak ada. Pak Edi nggak pernah nyinggung-nyinggung masyarakat Dayak kok di situ. Hanya tempat jin buang anak aja. Itu aja. Oke, yang ribut kan sekarang masyarakat Dayaknya yang ribut. Kami tidak ada pernah bicara masyarakat Dayak, kok nggak ada. Pak Edi nggak pernah nyinggung-nyinggung masyarakat Dayak kok di situ. Hanya tempat jin buang anak aja. Itu aja. Yang ribut kan sekarang masyarakat Dayaknya yang ribut. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.